Bab 1509. Mati pun tidak akan makan. Melihat kesempatannya, tiba-tiba Erikin melesat. Dia menangkap di udara, ratusan jalur reiki berkumpul di angkasa, dan 3 ekor gereja burung besi neraka dijebak olehnya, lalu tertarik ke depannya. Telapak tangan dibalik, dan pedang Kintong menyayat. Ketiga monster burung itu menjerit, dan luka seukuran jari muncul di tubuh mereka. Tetesan darah ditarik keluar oleh jari Erikin, membentuk gumpalan darah sebesar telapak tangan. Erikin mengangguk puas, mengemas darah ke dalam ruang penyimpanan, dan kemudian melepaskan penghadang. "Ayo pergi." Dengan lambaian tangannya, ketiga burung gereja besi neraka yang panik itu segera melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Untuk monster iblis yang panjang tubuhnya lebih dari 10 meter, luka kecil dan darah sekecil ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai luka kecil. "Teman kultivator, kamu sedang apa?" Melihat Erikin terbang kembali, Sue Pan tercengang. Tidak tahu apa yang ditaburkan Erikin sebelumnya, membuat semua monster iblis lari dengan putus asa, dan kemudian menaburkan bubuk yang membuat monster iblis itu seperti melihat musuh. Monster iblis yang menyebabkan sakit kepala baginya ini di depan Erikin benar-benar berada dalam jangkauannya untuk dipanggil dan diusir. Ini sama sekali tidak terpikirkan. "Tidak menunda perjalanan, ataupun membahayakan kalian, yang aku lakukan tidak masalah kan," kata Erikin. "Teman kultivator bercanda, aku belum pernah melihat metodemu yang seperti ini sebelumnya." Sue Pan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum masam, diam-diam kaget. Dia telah melakukan kontak dengan beberapa apoteker sebelumnya, dan ada banyak master obat level 2 atau 3, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki metode ajaib seperti Erikin. Berpura-pura misterius. Di sampingnya, wajah Gong Yao berubah. Dia tidak menyangka dengan dipersulit olehnya pun Erikin masih bisa mendapatkan darah monster iblis tanpa meninggalkan kapal terbang. "Tuan Sue, jangan tertipu olehnya. Seorang master obat, metode terbesar adalah memurnikan pil mujarab berkualitas tinggi. Metode ini hanya alternatif, tidak pantas dipuji," kata Devon Chen di samping. Sue Pan tersenyum tak berdaya. Sepertinya kedua orang ini terlalu kesal pada Erikin. Terlepas dari apakah ini jalan alternatif atau tidak, tetapi efeknya nyata. Kejadian ini hanya satu selingan dalam perjalanan. Setelah mendapatkan darah burung gereja besi, Erikin kembali terbenam dalam prakteknya sendiri. Setelah 3 hari berikutnya, Erikin merasakan kapal terbang turun perlahan-lahan, menutup formasi, dan melihat kultivator yang ada di sekitarnya melakukan hal yang sama. Semuanya, di depan adalah perbatasan antara dinasti Qin dan dinasti Bai. Pegunungan hujan darah ini sering dihantui oleh aliran sesat atau suku primif, ada banyak monster iblis juga. Kapal terbang terlalu menonjol untuk terus terbang. Semua orang di jalan harus lebih waspada, dan jika ada bahaya, tolong jangan bermurah hati. Sue Pan mengendalikan kapal terbang itu agar turun perlahan, dan berkata kepada semua orang. Setelah menyimpan kapal terbang itu, semua orang menginjak tanah. Ini adalah pegunungan hujan darah. Erikin melihat ke depan, sederet pegunungan yang tidak terputus menyebar di seluruh langit, kabut tebal bergelombang, dan kadang-kadang masih bisa mendengar monster iblis mengaum jauh di pegunungan. Tetapi melihat ke bawah, hanya terlihat dari jarak beberapa ratus meter, warna bumi berangsur-angsur menjadi kemerahan. Hal paling istimewa tentang pegunungan hujan darah adalah tanah di wilayah ini, menunjukkan warna merah tua. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, pertempuran besar terjadi di sini, dan terjadi hujan deras darah, dan darah tidak buyar, dan membuat bumi masih berwarna coklat kemerahan selama ribuan tahun. Dan darah ini mengandung banyak kegelisahan para kultivator yang bertarung, sehingga sangat mudah untuk mempengaruhi pikiran orang atau monster iblis.
Oleh karena itu, kultivator biasa tidak berani berhenti untuk waktu yang lama. Jika tidak maka akan menjadi cemas dan mudah tersinggung, bahkan akan kerasukan iblis dan kehilangan akal sehatnya. Keistimewaan pegunungan ini telah menjadi titik pembagian yang paling cocok antara kedua dinasti tersebut. Jangan lupa, sudah 5 hari. Pada saat ini, Gong Yao melihat Eric Qin dan tidak bisa menahan diri mencibir. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga menghitung waktu. Awalnya, meskipun Gong Yao merasa bahwa Eric Qin berbicara omong kosong, dia tetap agak gugup. Bagaimanapun, Eric Qin bicaranya sangat meyakinkan, dan konsekuensi yang dia berikan sangat buruk. Namun, seiring berjalannya waktu, merasakan cedera fisiknya kembali normal, Gong Yao dengan yakin menyimpulkan bahwa Eric Qin sedang berbicara omong kosong. Teringat beberapa hari yang lalu dia harus berhati-hati ketika berlatih, karena takut meridiannya akan meledak, ini membuatnya semakin marah. Bukankah masih tersisa 2 hari? Eric Qin berkata dengan enteng. Ngomong-ngomong, saat memasuki pegunungan hujan darah, pasti tidak akan luput dari pertarungan. Sebaiknya kamu tidak menjalankan Reiki, jika tidak meridianmu akan meledak lebih cepat. Wajah Gong Yao menjadi dingin dan dia bersenandung. Sue Pan menggelengkan kepalanya tanpa daya, memimpin semua orang ke pegunungan. Dia memilih jalan yang tidak rata, dan semua orang mengikutinya untuk terbang rendah. Meskipun kapal spiritual tidak digunakan, kecepatannya juga tidak lambat. Di sepanjang jalan, monster iblis yang tidak tahu diri juga menyerang, dan beberapa orang menembak satu persatu, memenggal kawanan monster. Meskipun Gong Yao memiliki sifat pemarah, tapi kekuatannya tidak diragukan. Dengan mengayunkan pedang panjang hitam, monster iblis terbagi menjadi 2 bagian dengan satu gerakan. Eric Qin mengikuti di belakang tanpa buru-buru, dan tidak melakukan apapun. Terkadang mengumpulkan darah hewan atau tulang hewan yang dibutuhkan. Kami membunuh musuh di depan, tapi kamu menerima manfaat di belakang. Gong Yao tidak bisa menahan untuk tidak mendengus saat melihat adegan ini. Jangan kesal, semua ini dipersiapkan hanya untukmu, kata Eric Qin ringan. Seperti yang dia katakan, dia juga mengambil bagian organ dalam monster iblis yang baru saja dipenggal kepalanya dari tanah. Bau-bau, bawa jauh sana. Gong Yao tidak tahu apa yang disambar Eric Qin, tapi dia hanya merasakan bau amis. Dia buru-buru menjalankan Reiki untuk menghilangkan baunya sambil marah. Benda ini adalah obat utama untuk menyembuhkanmu, nantinya akan tergantung padanya untuk menyelamatkan hidupmu. Eric Qin menyimpan benda itu dan berkata, jangan bermimpi. Gong Yao mengerutkan kening dan mencibir, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, biarpun mati, aku tidak akan makan pil mujarab yang terbuat dari bahan semacam ini. Kalau begitu aku akan sangat menantikannya. Eric Qin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa jam, semua orang sampai di kedalaman pegunungan. Semuanya, pegunungan hujan darah ini sangat besar. Dengan kecepatan kita saat ini, akan memakan waktu 3 hari untuk melintasinya, jadi tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Setelah menemukan hutan pegunungan yang tenang dan kosong, Sue Pan menawarkan untuk membiarkan semua orang beristirahat di sini untuk sementara waktu. Membunuh monster iblis sepanjang jalan, dan selalu membubarkan kerohanian untuk berwaspada, membuat semua orang sangat lelah. Tapi begitu perjalanannya terlalu cepat, saat benar-benar menemui bahaya, semua orang tidak fit Reikinya, maka akan membuang-buang waktu. Tuan Sue, ada terlalu banyak monster iblis di rute yang kamu bawa. Seorang kultivator duduk di batu biru dengan kelelahan dan mengeluh. Hehe, walaupun monster iblis di area ini banyak, tapi untungnya tidak ada aliran sesat, dan monster iblis level fase penilaian sedikit. Ini sudah dianggap bagus di daerah pegunungan hujan darah.
Suepan tidak jengkel, hanya berkata sambil tersenyum. Banyak kultivator tidak mengerti, tetapi dia mengenal wilayah utara sepanjang tahun. Jika pegunungan hujan darah ini sederhana, kedua dinasti tidak akan setuju untuk menjadikan tempat ini sebagai garis pemisah dan tidak menempatinya. Erikin setuju. Rute Suepan berbelok-belok, tetapi setelah dihitung dengan cermat, juga tidak semrawut. Tidak ada kelompok besar monster iblis, dan tidak ada keberadaan yang sulit. Ini merupakan bukti pengalaman Suepan. Bersambung.